Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Ini video saya ambil di hari ini tanggal 25 April 2025 setelah yang live tadi pagi teman-teman ngomongin soal apa? Seleksi elemen tanah ya. Dan ini video akan tayang besok di hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kayaknya emang Mas Tulus akan susah ngambil waktu buat syuting, jadi Mas Tulus siapkan buat besok ya. Sehat berkah untuk kita semua. Salam kangen, salam rindu buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik, selamat datang tentunya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri, yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, yang mau-mau saja terima kasih, yang belum ayo yang mau-mau saja buat subscribe, silakan support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak yang sudah sawer-sawer, sudah tulis-tulis hadir, sudah absen, terima kasih. Semoga teman-teman diberikan keberkahan, kesehatan, kelancaran rezeki. Pokoknya Mas Tulus nggak bisa balas satu-satu, tapi mudah-mudahan lemah teles Gusti Allah sing bales nggih. Amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Kalian yang sekarang lagi seret rezekinya, lagi kurang baik keadaan keuangannya, kurang baik secara kerezekian, secara usaha, secara keluarga, apapun yang sedang kurang baik tadi Mas Tulus doakan semoga segera membaik menjadi sesuai dengan harapan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Yang punya hutang piutang juga saya doakan semoga hutangnya ndang lunas. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Hari ini kita akan bahas terkait dengan gempa Turki. Ini banyak banget yang share karena seakan-akan ya, sekali lagi seakan-akan. Saya sampaikan sebelumnya, saya itu nggak pernah bilang semua pasti, dan saya nggak bilang bahwa semua tuh akan sesuai dengan hitungannya. Saya nggak pernah bilang itu. Jadi kalau misal kebetulan begini, ini biasanya rame teman-teman minta bahas karena baru banget sebelumnya di tanggal 22 Mas Tulus bikin video. Jadi rame. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan lihat intuisi di balik gempa Turki. Apakah masih ada kemungkinan pengulangan dan seterusnya. Nanti kita akan bahas secara detail ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mau berterima kasih saat video ini tayang. Berarti sedekah bumi, among-among, sedekah nasi box, semuanya terselenggara dengan baik atas izin Allah dan juga doa, juga bantuan dari teman-teman. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Mudah-mudahan
Gusti Allah berkahi jenengan. Allah berkahi usaha, usia, keluarga, dan segala sesuatu yang jenengan kerjakan. Amin. Semoga hajatnya apa, tujuannya apa, Allah terima, Allah sampaikan. Jenengan yang sekarang mungkin sudah membantu sedekah, punya hajat, pengen punya keturunan, pengen punya hajat, pengen punya rumah, dan seterusnya. Semoga kabul, semoga dikabul, semoga dikabul, semoga dikabul, kabul hajatnya, hajat kita semua dikabul sama Allah. Amin. Dan tujuannya apa sedekahnya, entah buat among-among, buat sedekah Nusantara, entah buat diniatkan kepada kedua almarhum orang tua atau kepada siapapun, semoga pahalanya Allah terima, Allah sampaikan kepada yang kita tuju. Amin. Yang sedekah semoga rezekinya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin ya Allah. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun sedayanipun bertukar keberkahan dari Allah, nggih. Kadang ada yang nanya gini, "Ngapa Thomas kok sidik-sidik nangis?" Mbuh aku ya bingung. Lek jenengan nanya gitu aku ya bingung karena apa ya istilahnya ya, kalau jenengan kok sidik-sidik nangis jadi ngopo enek masalah apa? Ora ono masalah apa-apa ning piye ya? Satu hal yang kita tuh juga bingung awalnya, tapi ya kalian tahulah tangan Allah tuh luar biasa. Jadi rasanya kayak yang, hey kok Allah tuh sayang banget sama aku, dibantu terus apa yang aku kerjakan gitu loh. Kesannya seperti itu. Jadi ya nangisnya tuh nangis bahagia sebetulnya ya. Terima kasih banyak. Dan saat video ini tayang, pengiriman minyak bidara tidak ada pengiriman. Jadi ada pengiriman nanti hari Senin teman-teman, maksimal jam 1. Dan aku masih belum dapat update apa jumlah yang kita miliki di bulan Mei stok untuk minyak bidara. Sementara yang tersedia stoknya masih hanya 3 pieces saja sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, dan baru ada pengiriman di hari Senin. Ye. Yang mau pesan minyak bidara silakan DM saja ke WhatsApp yang di 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkap, nomor HP-nya bisa dihubungi. Kemudian jangan lupa juga kalau ada kode pos, misalnya perumahan nih blok B, C, 3 kan. Kalau perumahan tuh suka banyak ya, dan ini juga beberapa kali jadi kendala sama pengiriman karena ternyata blok 60, ternyata blok 60C misalnya. Jadi ini jadi hal yang harus dipertegas supaya tidak mempersulit kurirnya. Nanti kalau pas nggak nyampe, aku yang disalahin soalnya teman-teman kadang-kadang, padahal jenengan yang kirim. Jadi Mas Tulus itu jarang hapus WhatsApp yang memang transaksi minyak bidara supaya ada kejelasan gitu. Jadi kode pos jangan lupa, RT RW, nama lengkap, kemudian nomor HP-nya yang bisa dihubungi ya. Oke, terima kasih yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat, jodoh dari tombo teko lorolu mau kersane Gusti Allah. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya. Teman-teman, gempa di Turki itu terjadi pada tanggal 23 April 2025, bertepatan setelah 1 hari Mas Tulus buat video soal Mas Tulus yang oleng-oleng itu. Dan bahkan di judul itu, di thumbnail, Mas Tulus tulis juga untuk teman-teman yang yang menonton, yang tuh bilang kalau mudah-mudahan terjadinya di negara Londo ya Le, gitu. Yang nyilatuk itu, dan aku jadikan thumbnail sebetulnya ya karena bingung aja mau dikasih judul apa, tapi kebetulan tuh jadi apa ya, jadi thumbnail yang Mas Tulus tulis. Dan ternyata selang 1 hari terjadi gempa yang memang apa ya, emang Mas Tulus tadi belum nyebutin rekening teman-teman. Oh iya kak, sorry. Yang mau ikut ngomong lagi. Yang mau ikut nasi box silakan cek kolom deskripsi ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000, maksimalnya terserah teman-teman ya. Bulan April Allah izinkan ada, bulan Mei mudah-mudahan juga Allah izinkan ada, berkat izin Allah dan juga doa dari teman-teman semua. Amin. Matur sembah nuwun, wah cerondol canggih iki. Lah kon ngirimnya ngendi jadi nih. Emang iya ya, aku lupa apa emang udah, apa emang cerondol yang salah nggak tahu, tapi silahkan cek kolom deskripsi buat yang membantu sedekah nasi box untuk bulan Mei ya. Terima kasih banyak orang baik ya. Dan itu jadi hal yang lumayan ramai yang dikirimkan teman-teman karena ada gempa terjadi di 6,2 magnitudo ya, terjadi di wilayah Istanbul Turki pada Rabu 23
April 2025 dan gempa tersebut di kedalaman 6,9 km dan berlangsung selama 13 detik. Kemudian setelah di hari terjadinya gempa tersebut ya di hari yang sama bahkan ada pengulangan sebanyak ratusan kali gempa dengan kekuatan terbesarnya di 5,9. Jadi cuma ada penurunan sedikit saja. Dan gempa tersebut mengakibatkan adanya kerusakan bangunan tempat tinggal, namun terdapat satu bangunan kosong dikatakan runtuh. Jadi di video yang viral-viral, yang runtuh-runtuh itu teman-teman ternyata bangunan kosong ya. Dan disampaikan juga ada 240 korban luka akibat gempa tersebut dan juga dilaporkan terus bertambah setiap harinya dan juga pemerintah setempat akhirnya memberikan kebijakan terkait dengan libur nasional khususnya kepada kepada orang-orang dengan dalam tanda kutip disabilitas dan juga ibu hamil dan juga anak-anak. Jadi sementara waktu mereka diharapkan mengungsi ke tempat terbuka baik itu halaman sekolah, kemudian halaman gereja dan seterusnya. Halaman yang luas maksudnya bukan gereja, sorry. Halaman sekolah ataupun mungkin ada lapangan dan seterusnya mereka buka secara umum untuk teman-teman yang mungkin ingin mengungsi artinya dari lokasi gempa karena kalau gempa kan memang dianjurkan mencari tempat yang lapang yang dimana tidak ada bangunan-bangunan yang mungkin bisa roboh kapan saja ya. Lumayan heboh memang dari hal yang terjadi tersebut, apa yang bisa kita baca, apa yang bisa kita lihat, apakah memang ada intuisi yang bisa mengarah ke Indonesia dan juga yang membuat teman-teman heboh tuh salah satunya tepat gitu loh karena gempanya kan ringan ya, gempanya kering atau gempanya dangkal sehingga terjadi dengan skala yang lumayan besar. 6,2 tuh besar teman-teman. 6,2 tuh besar banget dengan skala gempa dangkal itu lumayan besar. Ada ratusan orang yang sampai katanya ada yang lompat dari gedung, ada yang jatuh, ada yang tertimpa bangunan dan seterusnya. Ini bencana nasional Turki sih menurut aku. Tapi aku tidak membaca ada berita korban yang meninggal ya. Silahkan tulis di kolom komentar kalau teman-teman ada update-nya. Dan sampai pagi ini yang saya baca ternyata masih ada 240 dan terus bertambah katanya setiap harinya karena masih dilakukan evakuasi. Mudah-mudahan ini masyarakat yang di Turki segera bisa ditanggulangi tentunya korbannya dan juga bisa diatasi dan semoga redam tidak ada lagi. Amin. Nah, sekarang kita coba lihat intuisinya teman-teman dari kejadian tersebut. Gak perlu bersyukur, aku bingung juga ngomong bersyukur, tapi alhamdulillah tidak terjadi di kita. Berarti aku bingung antara bersyukur atau tidak. Dan ini terjadinya benar-benar di negara Londo, alias di negara Londo, alias di luar negeri. Dan Eyang memang mengatakan itu. Dan skalanya besar, dengan kerusakan yang lumayan, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, meskipun orang yang korban karena luka itu lumayan banyak. Ya, jadi ini lumayan, ada korban sebetulnya, tapi tidak ada yang meninggal. Nah, kalau ada silakan diupdate lagi ya teman-teman. Sampai sekarang saya masih belum dapatkan update terbaru apakah memang ada yang meninggal atau tidak. Nah, kita lihat dari angka 23,4, 2025 sama magnitudonya saja nanti. Di 6,2. Ya, apa yang bisa kita lihat Mas Tulus di sini? Simbolnya agak lumayan mengerikan karena intuisinya ini meluas. Berarti kalau kalian tanyakan apakah gempa yang di Turki bisa berdampak ke Indonesia, apakah gempa tersebut bisa mempengaruhi yang ada di Indonesia, secara garis besar mungkin kalau akan mempengaruhi sesar atau aktivitas lempeng gempa yang ada di Indonesia mungkin tidak, tetapi secara intuisi kalau ini akan mempengaruhi gempa-gempa susulan kemudian terjadi bahkan bisa di Indonesia atau di Asia khususnya, ini sangat mungkin karena lagi ada beberapa ramalan gempa yang katanya di bulan Juli atau Juni gitu. Aku kemarin sempat baca beberapa kali beritanya, cuman aku masih belum bahas di video. Kalau di perairan Filipina atau Vietnam atau Jepang gitu, katanya mau ada gempa mega tsunami katanya ya. Jadi mega trust, mega tsunami di mana ada gempa dengan skala yang besar. Tetapi kalau dari yang saya baca di sini teman-teman, dari angka 23042025, betul gempanya juga kering, gempanya juga akan dangkal, dan tadi pagi pembahasannya yang juga sama akan ada seleksi di elemen tanah, ada pembauran ulang di situ dan salah satunya dengan ya ada horeknya tadi, dan ini menjadi sebuah pertanda bahwa oke, kita perlu waspada dengan ini. Secara garis besar aku nggak tahu apakah sesar di Turki bisa mempengaruhi ke Indonesia, aku nggak. Cuman kalau
Aku nggak tahu soal itu, teman. Kalau misalnya dihitung dari intuisi, kemungkinan itu terkait dengan pengulangan yang akan terjadi bisa di Indonesia atau bisa terpengaruh, jawaban saya sangat mungkin. Karena ini berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan atau dari ilmu kegempaan dan seterusnya. Bukan karena itu. Nah, kemudian apakah di wilayah yang sama juga masih berpotensi? Sayangnya yang terburuk adalah ini terjadi di tempat yang sama atau di wilayah yang sama. Pengulangan sekarang kemarin di daftar terakhir yang terbesar 5,9 dari 6,2 di 5,9 menurut aku itu juga lumayan besar ya. Aku lagi berantakan banget mulutku. 6,2 ke 5,9 menurutku nih skalanya juga lumayan besar karena pengulangannya sampai ratusan kali, kerusakannya terus bertambah, korbannya terus bertambah. Jadi dan aku melihat ini masih berpotensi ya. Cuma jaraknya akan lumayan. Jadi kayak sekarang tenang dulu, nanti ada lagi pengulangan berikutnya. Sehingga kalau jenengan tanya berdampak ke Indonesia, kalau dari intuisi kemungkinan juga bisa berdampak ke kita. Lalu kalau kemungkinan pengulangannya apakah memang di wilayah yang sama, yang terkuat justru di wilayah yang sama. Tetapi sekali lagi, meskipun saya melihat potensinya lumayan jauh, artinya ketika terjadi pengulangan di wilayah yang sama bisa cukup besar, ya, seperti hitungan-hitungan sebelumnya, kemungkinan kecilnya sedikit, gedenya sedikit. Masih ingat gak Mas Tulus bahas itu? Terbukti ya, pengulangan terbesar di 5,9, sedangkan gempa utama terjadi di 6,2. Selisihnya dikit banget. Nah, ini sama dengan hal yang seperti itu. Jadi nanti ada peningkatan sedikit, pengurangan sedikit lagi untuk gempa di wilayah Turki. Dan terbesarnya di wilayah Turki atau Istanbul Turki atau wilayah tersebutlah setidaknya tempat terjadinya lokasi atau yang terdekat atau yang terlingkup dengan Istanbul Turki. Nah, di sisi lain untuk di tempat lain memang intuisinya agak lumayan jauh dan mungkin juga akan mengecil. Tapi sekali lagi di sini yang saya garis bawahi adalah gempa tersebut berpotensi terjadi dengan skala kecil tetapi dangkal. Kita sudah banyak menemukan berita-berita berita gempa dengan skala dangkal baik di Sumedang, di Subang, di Bandung. Skalanya cuma 2,9 tapi perusak yang luar biasa. Jadi ini hati-hati. Meskipun intuisinya sampai di kita karena jaraknya jauh mungkin akan mengecil, tetapi karena ini gempa dangkal, perlu kewaspadaan, perlu kehati-hatian kita untuk mewaspadai beberapa hal yang mungkin saja bisa terjadi di balik intuisi di balik musibah tersebut, sehingga perlu dijadikan kehati-hatian. Nah, di balik angka sekarang kita lihat coba di 6,2 magnitudonya. 6 itu simbol halus, 2 itu adalah simbol air. Dan sedangkan kalau kita join atau kita gabungkan 6 dan 8 itu sama-sama angka genap, angka basah. Ini yang cukup mengerikan. Jadi kalau ada pengulangan kemudian berpotensi ada air yang lumayan banyak, ada gelombang yang lumayan tinggi di sini, kemungkinan juga, sekali lagi ini hanya baca angka, kemungkinan juga ada. Dan pengulangan juga lumayan, ada warning juga disampaikan di sini untuk kita lebih hati-hati karena simbolnya ada air, alias warning yang disampaikan melalui leluhur yang ada di elemen air. Ini salah satu poin terkuatnya memang untuk di wilayah Turki sendiri. Jadi kalau untuk wilayah kita sepertinya amin, mudah-mudahan pendek. Karena tadi saya bilang skalanya akan kecil ketika jauh dan mungkin juga bisa berdampak ke Indonesia. Secara hitungannya di situ ya. Lalu elemen-elemen lain yang bisa kita baca selain gempa, elemen tanah di sini juga lumayan kering, dangkal-dangkal semua, jadi hati-hati. Kemudian masih ada potensi angin sudah mulai masuk di angka 23 ya teman-teman, 23, 25, 27 sampai bulan Mei. Ini air dan juga angin akan sangat mereka akan bekerja sama terus-terusan, tetapi nanti di bulan Mei lambat laun di tanggal ganjil di bulan Mei ini anginnya akan anginnya akan pede sendirian. Jadi kemungkinan angin kencang ini justru masih ada potensinya dihitung lewat angka 23, apalagi nanti ketemu di bulan Mei, angin akan lumayan kering dan juga akan lumayan besar. Dan alhamdulillah yang aku lihat memang potensinya sebetulnya lumayan banyak besarnya, tapi
akan lebih cenderung terjadi tidak berbarengan dengan air, sehingga kalau yang kita baca di balik 6,2 tadi ada simbol gelombang tinggi, kalau untuk Indonesia sepertinya amin kadarnya akan mengecil dan tidak berpotensi menjadi gelombang tinggi. Air dan angin itu memang bersahabat, tetapi lambat laun mereka akan berpisah untuk sementara waktu dan angin akan berfokus. Dan mudah-mudahan anginnya bukan angin puting beliung atau angin topan ya teman-teman. Semoga masih angin yang baik-baik saja, bukan karena pertanda atau akan ada sesuatu, bukan karena memang mau ada kegaduhan besar. Artinya di sini juga saya melihat satu hal selain elemen tanah eh, menuju ke 23, 25, 27, 29, 31 bahkan ke 1 Mei ini juga bergeser ke beberapa potensi kecelakaan baik darat dan juga udara. Dua hal tadi. Elemen tanah ini juga lumayan akan naik, elemen udara atau pesawat itu juga ada potensinya. Sehingga perlu hati-hati dengan hal-hal yang sudah Mas Tulus baca. Sekali lagi, ini sekedar baca angka, ini sekedar baca intuisi, dan saya itu bisa sangat-sangat salah. Jadi teman-teman nggak perlu serius, teman-teman nggak perlu percaya dengan yang aku sampaikan, silahkan dicerna. Kemudian teman-teman kalau suka beranggapan dengan apa yang Mas Tulus bahas, ya silahkan berspekulasi, tapi bukan untuk dipercaya. Saya tidak pernah paksa teman-teman untuk percaya atau bahkan suka atau benci dengan saya. Jadi simple ya. Semoga bisa diambil pelajaran terbaik dari apa yang saya sampaikan. Harapan kita semoga kita semua diberikan keselamatan dari bala apapun, mau kecelakaan, mau musibah, mau kesehatan apapun, penyakit atau apapun itu. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk, didekatkan dengan hal-hal yang baik. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Kalau saya terkesan menggurui atau terkesan kayak sok pinter, saya minta maaf kalau saya nggak ada maksud di situ, oke? Semoga manfaat bagi teman-teman yang nonton. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya, semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Kalian yang belum kerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah barokah. Cepat naik jabatan, cepat naik gaji. Amin. Kalian yang sekarang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe kendaraan, pengen duwe usaha, apapun itu hajat kita, semoga segera Allah kabul. Amin. Yang jual aset, semoga segera terjual. Kalian yang sekarang mungkin sedang merintis usaha, saya doakan semoga usahanya lancar. Kalau yang dagang semoga laris manis, nggih. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini. Kita semua semoga termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Atur sembah nuwun. Saya harus pamit teman-teman. Besok mau bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar ataupun bisa DM di @bigtulus_official ya. Silahkan di follow Instagramnya Mas Tulus, oke? Terima kasih Mas Tulus pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.